selamat pagi, silakan. Hari ini kita mau belajar apa dan mau materi apa? Hari ini saya ingin belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi tentang menyimak dialog, Kakak. Wah, baik, betul sekali. Jadi nanti sebelum memulai latihan akan saya putarkan video pembelajaran terlebih dahulu ya. Nanti di dalam video tersebut terdapat apa itu dialog dan juga unsur-unsurnya. Nanti kamu simak baik-baik ya videonya. Baik, Kakak. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran pada hari ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai keterampilan menyimak dialog, terutama pada dialog yang bersifat argumentatif. Keterampilan ini sangat penting karena membantu kita memahami percakapan secara mendalam, bukan hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga menangkap maksud, alasan, serta pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Nah, tanpa berlama-lama, yuk simak penjelasan lengkapnya. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk bertukar informasi, pendapat, perasaan, ataupun gagasan. Biasanya dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, dialog merupakan media yang sangat efektif untuk melatih kemampuan menyimak. Jadi, melalui dialog kita belajar memahami bagaimana seseorang menyampaikan ide, bagaimana lawan bicara menanggapi, serta bagaimana alur percakapan itu berkembang. Jadi, dialog bukan hanya tentang mendengar kata demi kata, tetapi juga memahami hubungan makna, intonasi, ekspresi, hingga konteks sosialnya. Dialog juga membantu kita memahami struktur percakapan, membedakan makna, melihat dinamika interaksi antar penutur, melatih kemampuan mengambil makna secara cepat dan akurat. Karena itu, mempelajari dialog sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat berdiskusi, bernegosiasi, atau bahkan menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan menyimak dialog. Nah, apa sih tujuan dari menyimak dialog itu? Nah, tujuan menyimak dialog sendiri adalah memahami isi percakapan secara lengkap, menemukan informasi penting. Nah, informasi tersebut itu dapat berupa data, pendapat, ataupun instruksi, menangkap maksud tersembunyi atau informasi tersirat melalui nada, pilihan kata, dan juga konteks. Selanjutnya yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dan juga logis, menilai kualitas pendapat pembicara, mengembangkan kemampuan memberikan tanggapan evaluasi terhadap isi dialog. Tujuan utama menyimak dialog bukan hanya mengetahui apa yang dibicarakan, tetapi juga memahami alasan di balik pendapat, menemukan pokok masalah, serta melihat hubungan antar pernyataan. Dengan menyimak secara cermat, kita dapat membedakan mana informasi yang faktual, mana yang opini, dan bagaimana kedua hal tersebut dapat digunakan dalam percakapan. Dialog argumentasi sendiri adalah dialog yang bertujuan mempertahankan pendapat atau memberikan alasan yang logis terhadap suatu topik. Dalam dialog kali ini, setiap pembicara biasanya memiliki pandangan yang berbeda dan berusaha meyakinkan pihak lain melalui alasan yang kuat. Ciri-ciri dialog argumentasi sendiri yaitu menggunakan alasan, fakta, atau bukti sebagai pendukung pendapat, membuat perbedaan pandangan sehingga muncul proses saling menanggapi, menggunakan kalimat yang runtut, jelas, dan logis agar mudah dipahami, bersifat meyakinkan karena menekankan kekuatan argumen, mendorong pendengar untuk mempertimbangkan pendapat tertentu secara objektif, menghindari bahasa emosional berlebihan dan fokus pada logika, menggunakan struktur argumentasi seperti pernyataan pendapat, alasan, dan penegasan kembali. Dalam dialog argumentatif, pembicara tidak hanya sekedar berbicara panjang lebar. Setiap pendapat didukung oleh alasan yang kuat. Perbedaan pendapat bukan untuk dipertentangkan secara emosional, tetapi untuk dipertukarkan secara sehat.
Dan inilah yang membuat dialog argumentatif melatih keterampilan berpikir kritis dan keterampilan menyimak yang dalam. Nah, bagaimana sih cara menyimak dialog dengan baik? Jadi, cara menyimak dialog yang baik, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, fokus pada keseluruhan percakapan dan hindari gangguan. Yang kedua, catat kata kunci seperti topik, pendapat, dan alasan yang muncul. Tangkap inti percakapan untuk memahami tujuan dialog tersebut. Bedakan informasi tersurat dan tersirat agar tidak salah menafsirkan. Perhatikan informasi, nada, ekspresi pembicara. Susun kesimpulan berdasarkan keseluruhan isi dialog dan berikan komentar atau respon dengan bahasa yang sopan, objektif, dan juga logis. Menyimak dialog yang baik tidak cukup hanya dengan mendengar. Kita perlu mengikuti alur pembicaraan, mengidentifikasi topik utama, serta memahami hubungan antar argumen. Catatan kecil dapat membantu kita mengingat poin penting dan mengorganisasi informasi. Saat dialog argumentatif berlangsung, kita juga perlu memperhatikan bagaimana pembicara menyampaikan pendapat. Apakah menggunakan bukti, apakah argumen tersebut konsisten, atau apakah ada celah logika yang perlu dikritis. Hal ini tuh penting agar kita dapat memberikan tanggapan secara tepat dan juga sopan. Pada akhirnya, menyimak dialog berarti mengolah informasi secara aktif, mendengar, menganalisis, menilai, dan juga menyimpulkan. Nah, setelah kalian mendengarkan seluruh penjelasan yang saya sampaikan, di sini selanjutnya akan ada contoh dialog. Simak baik-baik ya. Baik, setelah akan ada contoh dialog pertama. Di dalam dialog tersebut, nanti kamu bisa menyimak hal-hal penting di dalamnya dan juga nyatakan informasi tersirat yang terakhir kamu bisa buat kesimpulan dari isi dialog tersebut. Baik-baik ya. Kelihatan serius banget sih lagi belajar ya. Iya nih, lagi lihat materi dari guru lewat HP. Kamu sendiri lagi ngapain? Itu juga sama sih, lagi buka-buka video pembelajaran. Oh iya, ngomong-ngomong soal HP, menurutku nih ya, penggunaan gawai dalam belajar itu sangat membantu ya. Kayak kita tuh jadi bisa memahami materi-materi tersebut lewat video pembelajaran, animasi, atau bahkan simulasi. Kalau aku sendiri tidak sepenuhnya setuju. Soalnya tidak semua siswa bisa mengontrol diri. Banyak juga yang justru tergoda membuka game atau media sosial pada saat pelajaran. Ya, memang itu resikonya sih. Tapi menurutku kan nih ya, teknologi itu kan hal yang nggak bisa dihindari dan nggak seharusnya dihindari. Justru siswa tuh perlu dibimbing agar dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara bijak. Masalahnya, pengawasan itu tidak selalu mudah dilakukan, apalagi di kelas besar dengan jumlah siswa yang sangat banyak. Itu benar, namun kan guru dapat membuat sebuah aturan yang jelas sejak awal. Contohnya nih, misal kayak gawai hanya bisa digunakan saat jam-jam tertentu atau saat kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, hal itu kan bisa mengurangi penyalahgunaan teknologi tersebut. Kalau siswa tetap melanggar aturan tersebut gimana? Ya, bisa diberi sanksi, tapi sanksinya yang mendidik, bukan hanya menghukum. Jadi, tujuannya juga siswa tuh agar dapat belajar untuk bertanggung jawab. Oh begitu ya, kalau dipikir-pikir gawai memang bisa mempermudah akses informasi. Kita tidak selalu bergantung pada buku cetak. Benar sekali. Bahkan kita bisa belajar melalui internet dan kita juga bisa mencari penjelasan dari berbagai ahli tahu. Oh, jadi menurutmu masalahnya bukan pada gawainya, tapi pada cara penggunaannya? Tepat sekali.
Kalau digunakan secara benar, gawai justru dapat meningkatkan mood dan juga minat dalam hal pembelajaran bagi siswa. Wah, aku mulai setuju nih. Asalkan ada pengawasan dari guru dan kesadaran dari siswa tersebut. Ya, kuncinya sih ada kerjasama antara guru, siswa, dan juga orang tua. Nah, dari video tadi, coba sampaikan apa yang kamu catat. Baik Kak, jadi hal-hal penting yang saya dapatkan tadi dari dialog yang pertama ya. Jadi gawai itu digunakan sebagai media pembelajaran Kak. Terus ada perbedaan pendapat tentang dampak gawai dalam belajar siswa dan juga pentingnya bimbingan guru ya. Lalu ada informasi tersiratnya, guru mungkin belum memiliki sistem pengawasan optimal pada siswanya. Terus siswa juga sebenarnya membutuhkan panduan guru dalam penggunaan handphone, jadi bukan larangan sendiri gitu. Lalu kesimpulannya, penggunaan gawai dalam pembelajaran itu bukan masalah utama. Yang menentukan manfaatnya adalah cara penggunaannya, pengawasannya, dan juga kesadaran siswa tersebut. Begitu Kak. Nah, sepertinya kamu sudah paham ya dengan dialog yang pertama tadi. Selanjutnya akan ada rekaman dialog. Kamu simak baik-baik ya, dan jangan lupa catat hal-hal pentingnya. Baik Kakak. Au, kamu hari ini kelihatan capek banget. Kenapa? Banyak tugas ya? Iya nih, hampir setiap mata pelajaran ada tugas. Rasanya tidak ada waktu istirahat. Ya juga sih. Itu juga yang membuatku berpikir. Kayak menurutku jumlah tugas di sekolah tuh perlu dikurangi nggak sih? Banyak siswa yang merasa kewalahan dan akhirnya belajar hanya untuk menyelesaikan tugas, bukan untuk memahami materi. Ya tapi kalau tugas dikurangi, apakah siswa tidak akan menjadi malas dan kurang berlatih? Sebenarnya bukan soal malas atau enggaknya, tapi bagaimana keseimbangan antara tugas dan waktu istirahat. Bukankah tugas itu bertujuan melatih tanggung jawab siswa ya? Benar, tugas memang melatih tanggung jawab. Namun jika terlalu banyak, justru itu bisa menimbulkan stres dan kelelahan bagi siswa. Apakah stres benar-benar bisa mempengaruhi hasil belajar siswa? Ya tentu dong. Siswa yang terlalu tertekan justru sulit berkonsentrasi dan kehilangan motivasi. Ya kalau begitu, apakah solusi terbaiknya adalah mengurangi semua tugas? Menurutku bukan semua tugas yang harus dikurangi sih, tapi jenis dan kualitasnya yang perlu diperbaiki. Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya tuh tugas sebaiknya dirancang agar benar-benar melatih pemahaman dan kemampuan berpikir, bukan hanya sekedar mengerjakan soal dalam jumlah yang banyak. Oh, jadi tugas tetap ada tapi lebih bermakna. Iya, tepat sekali. Gimana, sudah paham kan? Belum paham Kak, boleh diputarkan sekali lagi nggak Kak? Memang, menyimak rekaman dialog lebih susah dibandingkan dialog yang pertama tadi. Gak apa-apa, kita dengarkan sekali lagi ya. Baik Kak. Gimana? Apa? Sudah paham ya? Sekarang coba sampaikan. Jadi di sini saya ambil hal-hal pentingnya, yaitu siswa cenderung merasa kelelahan karena banyak tugas Kak. Terus juga perlu keseimbangan antara itu. Lalu juga ada info tersiratnya. Jadi guru mungkin memberi tugas tanpa mempertimbangkan beban siswanya Kak. Jadi kesehatan mental siswa mungkin belum menjadi perhatian utama. Lalu kesimpulannya, tugas sekolah sebaiknya menjadi lebih seimbang agar siswa belajar dengan aman tanpa ada tekanan. Begitu Kak. Nah, saya rasa kamu sudah paham kan terkait dialog dan juga menyimak dialog, khususnya dialog argumentasi. Ya Kak, paham.
Oke, kalau begitu kita cukupkan sesi belajar pada hari ini ya. Terima kasih. Sama-sama.